Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kita akan memasuki pembelajaran di bab 9 yaitu tentang pemasaran produk usaha. Ruang lingkup pemasaran. Nah, di ruang lingkup pemasaran ini kita akan membahas dulu nih apa itu pengertian pemasaran. Pemasaran menurut Kotler adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA), pemasaran adalah mengidentifikasi pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi intinya dari pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra kerja dan masyarakat umum. Jadi pemasaran itu lebih bagaimana kita mengenalkan produk, barang atau jasa yang kita tawarkan kepada mitra kerja, klien dan masyarakat umum agar lebih dikenal. Nah, selanjutnya kita akan membahas 10 entitas untuk dipasarkan. Yang pertama itu adalah barang. Barang yang dipasarkan adalah misalnya televisi, motor, mobil, terus produk-produk makanan dan sebagainya. Nah, jasa itu misalnya dokter, insinyur, programmer, akuntan, bankir dan sebagainya. Kalau acara itu lebih ke pameran seni, pameran patung, atau bisa juga lebih ke bazar dan sebagainya, atau pameran teater. Nah, kalau pengalaman itu lebih bagaimana si konsumen itu merasakan pengalamannya ketika sudah berminat untuk memasuki jasa yang ditawarkan. Misalnya pengalaman ketika memasuki rumah hantu, pengalaman ketika memasuki kerajaan peri, seperti itu. Nah, kalau orang ini yang dipasarkan lebih kayak seperti artis, musisi, penari atau misalnya adalah pemain-pemain teater gitu. Nah, kalau tempat ini lebih ke tempat-tempat wisata, misalnya kayak Dufan, Disneyland, Taman Matahari, SeaWorld dan sebagainya. Nah, kalau properti ini lebih ke rumah, terus kayak barang-barang kayak lemari dan sebagainya gitu. Kalau organisasi itu misalnya kalau di Inggris ada nih organisasi terkenal yang dipasarkan seperti organisasi Every Little Helps di Tesco. Nah, selanjutnya informasi. Kalau informasi ini kita lebih menjual tentang informasi misalnya seperti di majalah otomotif, majalah gaya hidup, majalah anak muda dan mode-mode yang sedang berkembang saat ini. Nah, kalau ide itu salah satu contohnya misalnya produk kosmetik Wardah nih memiliki ide Pak Dasar untuk membuat dan menjual kosmetik yang kandungannya halal dan aman untuk muslimah gitu. Selanjutnya kita akan membahas komponen inti dan perencanaan pemasaran produk. Nah, komponen inti dari pemasaran ini sebenarnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah outlook, yang kedua adalah arsitektur, dan yang ketiga adalah scorecard. Nah, dari ketiga komponen utama ini, outlook, arsitektur, dan scorecard akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama nih komponen inti pemasaran produk outlook. Nah, outlook ini merupakan komponen yang menganjurkan sebuah usaha untuk menganalisis gambaran bisnis masa depan sebelum melakukan proses pemasaran berdasarkan 4 faktor. Jadi, faktor dari outlook ini terdiri dari 4. Yang pertama itu change. Nah, kalau change ini lebih ke menganalisis perubahan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan politik legal, dan kekuatan budaya sosial serta pergeseran pasar. Jadi lebih ke faktor eksternal kayak misalnya kondisi ekonomi, terus kondisi peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, terus juga seperti pengaruh sosial budaya gitu, atau misalnya kebiasaan masyarakat gitu. Jadi sebelum kita memasarkan kita harus tahu dulu nih kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua itu ada kompetitor. Nah, kalau kompetitor ini lebih ke faktor pesaing. Kita harus tahu nih pesaing dan situasi persaingan seperti apa supaya akhirnya kita mampu bersaing. Nah, selanjutnya customer. Kalau customer ini lebih ke situasi pelanggan. Nah, kita harus cari nih faktor pelanggan, apa sih yang sebenarnya pelanggan butuhkan, apa yang sebenarnya pelanggan inginkan gitu. Jadi kita harus tahu nih
faktor dari customer itu sendiri. Jadi kalau change competitor customer lebih ke faktor eksternal di luar perusahaan, tapi ini kalau yang faktor keempat adalah company. Nah, kalau company ini lebih ke kondisi internal perusahaan. Jadi kita harus tahu nih kondisi internal perusahaan seperti apa gitu. Nah, dari keempat faktor ini, kalau kita sudah melakukan analisis dari keempat faktor ini, kita akan mengetahui tentang gambaran profil bisnis di masa depan dan kondisi internal dari perusahaan kita gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu komponen inti pemasaran produk adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini memiliki 4 faktor juga. Nah, memiliki 3 faktor. Faktor yang pertama itu strategi. Strategi itu adalah cara agar dapat merebut pasar dalam peta persaingan dan dapat melakukan penjualan. Nah, indikator atau hal yang perlu dilakukan dalam strategi ini ada 3. Yang pertama segmentasi. Nah, segmentasi ini lebih ke proses pengelompokan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih terperinci. Misalnya kita harus tahu nih, produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan ini lebih ke untuk konsumen kisaran umur berapa sampai berapa, kalangan muda, dewasa, atau remaja. Terus bisa nggak dikonsumsi oleh untuk anak-anak seperti itu. Jadi lebih mengkotak-kotakan. Terus produk ini tuh sebenarnya lebih untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah seperti itu. Kita harus tahu nih gitu. Terus selanjutnya adalah targeting. Nah, kalau targeting itu lebih ke target market atau pasaran sasar gitu. Sasaran gitu. Jadi lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan pasar. Kita harus tahu nih, pasar ini lagi boomingnya tentang apa sih? Terus bagaimana cara bersaing di pasar gitu. Nah, selanjutnya itu positioning. Nah, kalau positioning ini lebih ke upaya mengarahkan pelanggan secara kredibel agar dapat membangun dan kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah taktik. Nah, taktik ini merupakan cara merebut market share dengan cara agar dapat memenangkan pasar. Nah, cara memenangkan pasar menggunakan taktik ini juga terdiri dari 3 indikator. Yang indikator yang pertama itu diferensiasi. Nah, diferensiasi itu adalah pembeda. Nah, maksudnya pembeda di sini kita harus mengetahui nih apa sih yang membedakan produk kita dari produk lainnya yang akhirnya bisa dijual atau dijadikan branding produk kita gitu. Seenggaknya perbedaan ini yang lebih menonjolkan keunggulan daripada produk, barang, dan jasa pesaing kita gitu. Selanjutnya marketing mix. Kalau marketing mix ini lebih ke bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, placement, dan promotion. Bisa kalian lihat tentang pengertian marketing mix ini di video pembelajaran OTKHP yang bagian bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya adalah selling. Kalau selling ini lebih ke penjualan, yaitu bagaimana cara perusahaan atau manajer marketing memasarkan produknya ke para pelanggan gitu, atau konsumen. Selanjutnya, faktor yang ketiga dari arsitektur adalah value. Value ini adalah cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Nah, ini juga terdiri dari 3 faktor. Yang pertama brand. Nah, jelas ya, kalau brand kita harus memiliki brand yang dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Kalau misalnya brand kita sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus, itu akan lebih dikenal masyarakat dan lebih memenangkan hati masyarakat. Misalnya brand Levi's, LV, dan sebagainya itu kan sudah memiliki kualitas yang bagus. Atau misalnya produk-produk di dalam negeri, misalnya sepatu merek Yohiko Maladi. Nah, itu kan udah merupakan brand yang memiliki kualitas dan kualitas yang bagus, jadi lebih memenangkan hati masyarakat gitu. Jadi lebih ke brand atau merek dagang, merek barang, produk, atau jasa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya adalah service. Service ini lebih ke memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kalau proses ini lebih ke pemrosesan dari mulai pembuatan sampai dengan pengantaran produk kepada konsumen gitu. Nah, selanjutnya komponen inti pemasaran produk yang ketiga adalah scorecard. Nah, scorecard ini berarti menyeimbangkan nilai tambah kepada ketiga kelompok utama, yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemilik saham. Nah, scorecard ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memberikan superior nilai tambah kepada
3 kelompok utama. Nah, 3 kelompok utama itu yang pertama adalah customer value. Jadi kita lebih memberikan nilai tambah kepada pelanggan nih. Nah, memberikan nilai tambah kepada pelanggan misalnya memberikan diskon, memberikan kualitas atau kuantitas yang bagus kepada pelanggan kayak gitu, supaya pelanggan terus tertarik untuk membeli atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang kedua itu lebih ke people value. Ini lebih ke masyarakat umum. Bagaimana cara kita mempromosikan barang, produk, atau jasa yang kita tawarkan supaya lebih memberikan nilai tambah kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat lebih mengenal produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan gitu. Selanjutnya adalah shareholder value, nilai tambah kepada pemilik saham. Jadi pemilik saham itu harus kita berikan nilai tambah, misalnya memberikan pelayanan yang baik, terus memberikan keuntungan yang terbaik. Kalau misalnya pemilik saham kita berikan keuntungan yang terbaik, terus juga selalu menampilkan data penjualan yang terus meningkat, maka akan membuat investor atau pemilik saham terus menanamkan modalnya di perusahaan kita gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana langkah pemasaran. Nah, rencana langkah pemasaran ini terdiri dari 3. Yang pertama itu menentukan target penjualan. Nah, menentukan target penjualan ini merupakan nilai yang ingin dicapai saat usaha melakukan pemasaran. Target penjualan akan lebih baik jika ditentukan dalam jumlah produk yang ingin dijual dan nilai rupiah. Yang kedua adalah menentukan cara penjualan, yaitu aktivitas yang dilakukan agar dapat melakukan penjualan dan mudah diketahui konsumen. Dan yang ketiga itu rencana yang ketiga adalah merancang strategi perusahaan, yaitu usaha yang berfokus pada strategi pemasaran yang sesuai dengan bauran pemasaran dan dikenal dengan 4P, produk, price, promotion, placement. Itu bauran pemasaran ini seperti marketing mix. Nah, untuk pembelajaran produk kreatif kewirausahaan di bab 9 ini dari Ibu mungkin cukup itu saja. Silahkan kalian tambahkan wawasan kalian dari buku yang kalian miliki atau dari internet atau dari sumber-sumber lain. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.